Ada yang bilang cowok harus kuat, cewek harus lembut. Begitu katanya. Tapi siapa yang bikin aturan itu? Nah, kamu bisa jawab pertanyaan ini kalau kamu bisa bedain antara gender dengan jenis kelamin. Kalau kamu pikir gender dan jenis kelamin itu sama, yaps, kamu salah total. Dua konsep itu sangatlah berbeda. Dan salah paham di sini bisa berdampak sangat panjang, sampai ke diskriminasi gender yang masih sering terjadi hari ini. Yuk kita luruskan di Let's go. jenis kelamin atau seks adalah kondisi biologis. Ini berkaitan dengan organ tubuh, kromosom, dan hormon. Umumnya dibedakan sebagai laki-laki dan perempuan. Dan ini bersifat alami atau diberikan sejak lahir. Jadi dia melekat, tidak bisa diubah. Sementara gender adalah konstruksi sosial, alias peran, perilaku, dan ekspektasi yang dibentuk oleh masyarakat terhadap seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Contohnya, laki-laki harus kuat, perempuan itu harus lemah lembut dan nggak boleh galak. Padahal kenyataannya nggak semua laki-laki suka hal maskulin dan nggak semua perempuan cocok dengan stereotip feminim. Dan itu sah-sah saja kok. Salah kaprah terjadi saat orang menyamakan gender dengan jenis kelamin. Misalnya, ada perempuan yang nggak suka pakai rok, lalu dibilang nggak feminim. Atau cowok yang suka memasak, malah direndahin, katanya kurang jantan. Padahal perilaku dan minat seseorang tidak seharusnya dikotak-kotakkan hanya karena jenis kelaminnya. Perspektif yang benar adalah ini. Jenis kelamin menjelaskan sisi biologis, tapi gender menjelaskan peran sosial. Dan ini bisa berbeda-beda tergantung budaya, tempat, bahkan zaman atau era. Konsep gender pertama kali dipisahkan dari seks oleh para pemikir sosial di sekitaran abad 20. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa banyak yang kita anggap kodrat perempuan atau tugas laki-laki itu bukan karena alam, tapi karena budaya dan kebiasaan sosial. Membedakan jenis kelamin dan gender ini sangatlah penting. Mengapa? Karena ketika kita campur adukkan dua hal ini, kita beresiko membuat aturan atau norma yang tidak adil. Misalkan, perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin hanya karena dianggap lebih emosional. Sedangkan laki-laki dipaksa untuk selalu kuat dan nggak boleh menunjukkan emosi. Padahal itu nggak sehat secara mental. Laki-laki itu boleh kok nangis dan itu normal. Memaksakan kondisi seperti di atas tadi bisa jadi bentuk diskriminasi gender yang berasal dari kesalahan memahami peran sosial sebagai kodrat biologis. Jadi ini ketukar-tukar gitulah. Jadi bagaimana kita menempatkan konsep ini dengan benar? Tentu saja kita harus sadari bahwa gender itu dibentuk, bukan ditentukan. Maka kita bisa membentuk ulang agar lebih adil, agar lebih inklusif. Hindari menghakimi pilihan hidup orang lain hanya karena berbeda dengan stereotip pada umumnya. Cowok yang jadi perawat, cewek jadi insinyur, semua itu sah selama memang capable dan memang punya kredibilitas dan kapabilitas di sana. Kita juga butuh edukasi diri dan lingkungan sekitar. Kita nggak bisa ubah semuanya dalam satu malam, tapi perubahan dimulai dari cara berpikir. Karena manusia itu kompleks dan tidak ada satupun orang yang harus dikotak-kotakkan hanya karena lahir dengan jenis kelamin tertentu.
Pertanyaannya sekarang, apa kamu pernah melihat atau mengalami ketidakadilan karena salah paham soal gender dan jenis kelamin? Tulis ceritamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe sekaligus share video ini kalau kamu merasa ini bermanfaat. Karena mungkin satu klik dari kamu bisa bantu edukasi lebih banyak orang. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi dipahami. Dan pemahaman yang benar adalah langkah pertama menuju kesetaraan. Untuk itu, memahami perbedaan gender dan jenis kelamin itu bukan soal akademik saja. Ini soal membangun masyarakat yang lebih adil dan saling menghargai. Sampai jumpa di video berikutnya.